Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dan kita akan membahas tentang cara menghitung PPh pasal 23 dan pembuatan e-billing PPh pasal 23. Jadi kawan-kawan sekalian, sebelumnya tadi kita telah membahas tentang cara pembuatan PPN terkait dengan penghitungan PPN pada satuan pendidikan dengan sumber dana BOS. Kemudian yang berikutnya ini kita akan menghitung PPh pasal 23 dengan sumber dana yang sama, yaitu dana BOS, akan tetapi dengan kasus yang berbeda. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, silahkan lihat videonya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Dan untuk dukungannya silahkan tekan tombol subscribe di bawah, like dan komen jika Anda suka. Baiklah, pertama kita akan menghitung terlebih dahulu PPh pasal 23 yang didapat dari kasus yang telah dibuat di bawah ini. Jadi ilustrasinya kawan-kawan, ada sekolah melakukan kegiatan pemeliharaan gedung sekolah. Kita anggap itu adalah pengecatan dengan rincian belanjanya itu sebesar upah sebanyak 1.800.000 dengan rincian 2 orang dikali 3 hari dan upah perharinya itu 300.000 sehingga terjumlah 1.800.000 dan bahannya itu sejumlah 2 juta rupiah sehingga jumlah dari anggarannya itu adalah sebesar 3.800.000 rupiah. Jadi kawan-kawan sekalian, PPh pasal 23 itu adalah PPh yang dikenakan atas belanja upah terkait suatu pekerjaan. Jadi untuk video kali ini kita akan menghitung berapakah PPh pasal 23 yang dihasilkan jika upah dari pekerjaan tersebut adalah sebesar 1.800.000 rupiah. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu bahwa PPh pasal 23 itu dikenakan sebesar 2% apabila pekerja itu memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Akan tetapi jika pekerja itu tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif 100%-nya, yaitu menjadi 4% jika tidak memiliki NPWP. Seperti itu kawan-kawan. Jadi langsung saja kita hitung. Apabila rincian pekerjaannya itu sebesar 1.800.000 rupiah, maka jumlah total dana yang akan dikeluarkan apabila pekerja itu memiliki NPWP yaitu sebesar 2%, maka sekolah akan membayar sebanyak 1.800.000 dikali 2% sebesar 36.000 rupiah. Jadi sekolah akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 36.000 rupiah. Maka apabila pekerja itu tidak memiliki NPWP, maka sekolah akan dikenakan PPh pasal 23 sebanyak 4% menjadi 72.000 rupiah. Seperti itu. Jadi kawan-kawan sekalian, jumlah PPh yang akan dibayarkan setelah kita hitung. Berikutnya adalah kita akan masuk ke aplikasi DJP-nya untuk membuat e-billing, surat setoran e-billing pembayaran yang akan dibayarkan ke pos ataupun bank terdekat seperti itu. Sebelumnya kawan-kawan, kita login terlebih dahulu ke aplikasi DJP dengan menggunakan password dan username Dinas Pendidikan kawan-kawan sekalian. Setelah kita login, tunggu ada masalah. Kita cek terlebih dahulu kawan-kawan. Kita lihat kode captcha-nya. Sambil menunggu, memang belakangan ini kawan-kawan laman DJP ini sering bermasalah. Mungkin ketika padatnya server, banyaknya instansi-instansi yang ingin melaporkan pajak seperti itu. Karena ini awal tahun, kita ketahui sama-sama. Oke, kita sudah masuk ke halaman formulir
untuk membuat kode billing, kawan-kawan. Kita lihat di sini ada NIK, NPWP, nama, kemudian jenis pajak. Jenis pajak yang kita ambil di sini adalah PPh pasal 23. Kemudian jenis setorannya itu untuk PPh pasal 23 itu menggunakan jenis setoran massa. Karena setiap pekerjaan itu dilakukan maka akan dilaporkan PPh pasal 23-nya, seperti itu kawan-kawan. Kemudian pajaknya kita ambil 2023. Kemudian yang tadi kita hitung PPh-nya berjumlah sebesar Rp36.000. Kita ketikkan 36.000 maka akan otomatis terbilangnya itu timbul, tidak perlu kita ketik ulang. Kemudian uraiannya adalah kita tulis terlebih dahulu jenis pajak yang kita bayar, PPh pasal 23. Kemudian kegiatannya, kita lihat kegiatannya adalah kegiatan pemeliharaan gedung sekolah atau pengecatan. Maka di sini kita buat kegiatan pemeliharaan gedung sekolah dalam kurung pengecatan. Kemudian kawan-kawan sekalian tulis di akhirnya SD atau SMP sekolah tempat kawan-kawan sekalian bertugas. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu sesuai, maka kita buat kode billing dengan memasukkan kode captcha keamanan. Ini. Oke, kita tunggu kawan-kawan. Sepertinya kode captcha-nya lagi bermasalah, tidak tampil. Bisa kita klik batal, kita ulang lagi. Oke, sudah timbul kawan-kawan. Kita masukkan kode captcha-nya, kemudian kita submit. Maka ringkasannya akan keluar. Sebelum kita lakukan cetak, kita cek terlebih dahulu. Kalau sudah oke, kita langsung saja cetak dan akan terdownload dalam bentuk PDF. Jadi seperti itu, kita lihat hasil cetakannya. Tertulis jenis pajaknya, kemudian jumlah uangnya Rp36.000 dengan uraian PPh pasal 23 kegiatan pemeliharaan pengecatan gedung sekolah, ya, dan di bawah masa aktifnya itu sampai dengan 1 bulan ke depan. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk pembuatan e-billing itu akan dihitung 1 bulan ke depan jangka waktu untuk pembayarannya. Apabila tidak dibayar 1 bulan ke depan, maka e-billingnya akan nonaktif secara otomatis, seperti itu kawan-kawan. Oke, baiklah, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Demikianlah kawan-kawan sekalian video tentang cara pembuatan e-billing PPh pasal 23 dan cara menghitungnya. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton. Jika Anda suka, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.